Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Saya sedikit mundur ke belakang sebentar ya. Saya tertarik dengan bagaimana sih kehidupan Kang Deddy begitu ya. Setelah saya tidak memperhatikan, luput dari pengamatan saya begitu. Kok Kang Deddy tidak punya istri begitu? Mohon maaf ya. Saya tanyakan itu, tapi selama saya buat video tentang Kang Deddy luput begitu. Kok kepikiran situ? Akhirnya saya coba mencari tahu, ternyata kisah cinta atau kisah keluarga Kang Deddy juga ternyata sangat sedih sekali sebetulnya kalau kita lihat begitu. Dan di samping sana juga saya coba mencari bagaimana sih alasan dari mantan istrinya Kang Deddy sehingga menggugat cerai gitu si Ibu Ane Ratna kalau tidak salah namanya ya. Dan ternyata saya penasaran, atas dasar video itu saya mencari tahu alasan begitu ya. Ternyata saya menemukan juga video yang sangat menyedihkan mengenai klarifikasi yang disampaikan oleh Kang Deddy begitu terkait dengan keluarganya dan gugatan cerainya, dan menyedihkan. Sedih saya. Jadi menarik untuk kita review sebetulnya gimana videonya. Kita mulai dengan 3 alasan Ane Ratna ya gugat cerai Kang Deddy. India. Yang pertama, tidak diberi nafkah. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, gitu. Saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Anak saya bisa juga. Tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, cok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarnya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Bu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Bu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Bu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena kalau dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Yeah. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah KDRT juga secara psikologis. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. itu sudah terjadi lama, bukan hanya Sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Hari ini karena saya merasa sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar. Manajemen keuangan tidak tenang. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak Ane Ratna Mustika. transparannya.
tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset suami saya itu di mana sih? aja? Nggak tahu sampai sekarang. Karena kalau beliau ini mau beli sesuatu nggak pernah ngomong ke saya sampai hari ini pun. Jadi itu semeton ya, tapi kalau saya lihat dari apa yang dijelaskan begitu kan, kalau memang kita menghargai dan menghormati mantan pasangan begitu ya, itu kan hal-hal mendasar sebenarnya yang harus dijaga ya. Baik buruknya pasangan kita itu adalah pilihan hidup kita, yang buruknya harus kita jaga seharusnya. Tapi kuncinya satu sebenarnya ya, tidak ada wanita yang mau dipersalahkan lah itu intinya. Tapi yang menarik semeton ya, ada statement Kang Deddy yang menjelaskan sebenarnya alasan digugat cerainya beliau kemarin begitu ya, waktu pisah dengan istrinya. Pas digugat cerai ya. Gimana biasa-biasa aja kan ya, yang jelas bahwa saya pernah jadi bupati wakil bupati 5 tahun, jadi bupati 10 tahun. Selama saya jadi wakil bupati 5 tahun 10 tahun saya nggak pernah menggugat cerai. Tapi begitu saya tidak jadi bupati, saya tidak jadi bupati, saya menggugat cerai. Itu ya. Aku Nah, pertama itu adalah dalam materi ini ya. gugatan ya. Itu kan masuk dalam dibilang materi KDRT. gugatan, dijawabnya di gugatan. Tetapi karena Detik gitu loh sudah menyampaikan itu pada publik. Pertama gini, ngomong KDRT psikologi. Di undang-undang itu kan jelas. Wanita atau istri yang mengalami KDRT psikologis itu, 1, murung secara terus-menerus. 2, kehilangan kepercayaan diri. Ingat loh, kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga, tidak bisa mengambil keputusan. Pertanyaannya adalah, ada nggak tanda-tanda itu di Mbu Ani? Murung terus, tidak bisa mengambil keputusan, kehilangan kepercayaan diri. Menurut saya terbalik. Hari ini Ambu sebagai bupati sangat pede. Gitu loh. Kalau kita hanya berpikir tentang diri kita, itu kan apa sih diri kita hari ini? Usia saya sudah 50 tahun, 51 tahun. Istri saya juga sama kan, sudah 40. Ngomong cinta udah nggak musim sekarang. Ngomong kebutuhan apa sih yang kurang? Ayo tanya, kebutuhannya apa yang kurang? Makan cukup, minum cukup, mobil ada difasilitasi oleh negara, ajudan difasilitasi oleh negara, beras difasilitasi oleh negara, baju difasilitasi oleh negara, seluruh kebutuhannya dari A sampai Z semua difasilitasi oleh negara. Jadi sebenarnya rumah tangga bupati itu ada anggarannya di nomenklatur anggaran negara, APBD Kabupaten Purwakarta. Artinya nggak ada problem dengan itu, gitu loh. Nah, itu semeton ya, alasannya adalah dijelaskan kan, ini sudah jelas bahwa ketika beliau menjabat sebagai wakil bupati 5 tahun dan bupati 10 tahun tidak ada yang menggugat gitu. Beliau tidak digugat begitu. Tapi ketika punya istri seorang bupati, di situ dia digugat. Ketika beliau mungkin ya tidak punya jabatan pada saat itu. Tapi yang terjadi sebetulnya sekarang ya berbalik ya, ketika Kang Deddy sekarang ini menjadi gubernur, dan kita lihat sendiri juga kemarin perolehan suara yang didapat oleh mantan istrinya Kang Deddy sangat jatuh sekali, hanya 7% ya.
seorang incumbent begitu ya, seorang bupati ketika mencalonkan kembali dirinya sebagai bupati hanya dapat 7%. Dan ini semakin menarik teman-teman ya, momen dimana Kang Deddy banyak sekali penolakan-penolakan yang dialami juga dari seorang gadis atau seorang wanita di sana ya. Ini dia videonya. Nges nanya, Kak Abdi daek tuh ibu. Alim. Bung. Dah, pokoknya mah hoyong bapak aja. Oh. Hoyong pang ningalikeun di dieu. Nya pokona engke geus dibangun lah daerah mah tanggung jawab, geus beres lah. Beureun ge. Geus dibangun ge geus begitu stabil taneuhna, langsung dipersiapkeun dibangun, aman. Alhamdulillah ya. Jangan bapak teh mah ka dieu gitu. Nya pokona engke kadinya beuring ngabangun, datang kadinya teu ngabangun mah jangan naon. Ya, itulah sip atuh Pak, sip. Atur nuhun. Nya beres, pokona ibunya. Pokona sing salageun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan musibahna sing katutangkeun. Amin. Urusan dahan mah tanggung jawab. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Atuh mah salam kakak atau Bapak oge sehatnya Pak, panjang yuswana, sing sae, langkung-langkung Bapak mimpin Jawa Baratna. Pak. Amin. Apa saya Bapak aja. Gini ka. Beres. Enggak ada kandungin si Didi Mulyadi ya. Hah? Nyahok miskin aja jelema. Ayo naon? Ayo namanya beda Beunghar. Udah jadi gubernur. Udah bawa lama. Culun. Geus kuru gitu goreng deh. Mimiti manehna sekolah di STH. Di STH wala teh. Ini kan pernah ngebekam Ya, eta mah baheula. kerja di bupati ya. Wakil bupati eta mah. Wakil bupati. Hari saya wabuh nama iya. Hari itu main apel. Ta adi babaturan, apa si Yati. Nu mana di Balai Kambang. Nah, si Yati boga adi ada di sini ya. Emang si Ganing Maida gelis lah budak teh. Gitu kan. Wah, boga tah si Deddy Mulyadi teh. Apel ceritana. Ai cek saya teh yat eta sahayat. Eta cenah Deddy ketua HMI. Ah degetan ke saya teh kan. Ngobrol didinya, tawahuna didinya jeung Deddy teh. Itu jadi mainna di Subang. Ya, terus ka Purwakarta teh sekolah di STH negeri. Lain STH negeri sih, STH lah, STH Purwakarta gitu kan. Itu. Tadi di Nyawawu. Ya, tapi kan bisa ditanya, kumaha tindak lanjutannya jeung Deddy ditolak. Jadi ditolak ke sini ya, aduh. Hari itu mah keur miskin udah. Hari keur miskin mah miskin. Lagi ditolak. Ah nyaho hari miskin mah ditolak. Nya teh siga ayeuna geus beunghar. Itu kan loba duit. Sebab menyodorkan ya. Nah, ayeuna mah nyalampeurkeun. Nyalampeurkeun bae lama ke sini ya ditolak. Nya miskin ya gitu kan. Kasep henteu gitu. Ya itu. Makanya kemarin saya pernah gengsinya ayah lah sabada bulan ke tukang gitu. Ya, aku naon hari teh jadi gengsi Deddy. Wah, ini geus beunghar jeung teh tuh jadi hari teh ya jadi bupati. Ada kalon kau bawa dengan nolak. Kan seuri we. Seuri. Tah didinya wawu. Da baheula mah gayana siga si Gus Dur atuh. Mau tongkat. Diskusi lagi saya di Usman. Ayam meureun sampai ke jam 3 subuh. Di jam 8 peuting sampai ke jam 3 subuh teh anggeus-anggeus. Ya, ari urang mah make Quran jeung sunnah. Ari manehna make logika coba. Jeung make buhun teh. Jadi buhunna mah di baheula. Buhunna mah di baheula eta mah. Buki ka karuhun mah. Tuh, sampai ke akhirna det misan lah aing capek euy. Teu nyambung yang diskusi teh. Capek cuma sampai jam 3 subuh. Naik naon diskusi. Nah, tapi alusna teh manehna mah kababaturan mah tara mohokeun. Tara mohokeun. Baheula mah gitu nya. Ti baheula sampai ka ayeuna tara mohokeun. Pamaina geus beunghar. Lah eta tah loba sih carita Deddy Mulyadi mah. Gitu kan. Nah, tapi urang mah eta lah alusna meskipun cek batur ya. Wah Deddy Mulyadi mah musyrik gitu kan. Nah, cek batur teh.
nyari cek saya sorangan mah emang benar musyrik itu. Ya, itu pernah hari kita geus jadi bupati. Ya, nongkrong tah manehna sorangan di pendopo. Keur nempo kereta kencana itu keur zaman sibukna non sibuk jelema demo masalah patung. Kan di demo tak ustad hari saya mah paling males demo arek naon lah capek-capek jorobokan di dangun teu gitu kan. Nah kebenaran ke nongkrong ya di pendopo. Saya disampelkeun. Det keur naon det? Ya cenah nempo ieu. Ya det saya mah rek mamatahan ya. Ya. Ari mamatahan urusan patung mah ya abus ka telinga kanan pasti keluar telinga kiri. Dagis loban mamatahan. Nah, cuman saya mah rek mamatahan eta we hiji ya det menta di tukangan Masjid Agung teh. Loba jelema daratan kadinya marenta ka kuburan da kumaha we menta eta mah ka kuburan ti moal ngan ziarah hungkul mustahil. Mustahil. Jadi segitu semeton videonya ya. Anda bisa menilai lah ya. Anda bisa menilai dari kedua belah pihak. Bisa menyimpulkan dari keterangan si A sama keterangan si B atas dari keterangan Kang Deddy sama keterangan mantan istrinya. Silakan menyimpulkan sendiri. Tapi apa yang dilakukan Kang Deddy sekarang, kalaupun permasalahan katanya tidak pernah dikasih atau dicukupi nafkahnya begitu ya. Kalau kita lihat sekarang dengan apa yang Kang Deddy lakukan, kayaknya sulit dipercaya begitu ya. Karena begitu banyak orang yang disantuni begitu ya. Karena mustahil orang bisa menyantuni orang lain sedangkan keluarga di perekonomian keluarganya bermasalah, kan logikanya seperti itu ya. Sulit sekali dipercaya. Kalaupun ada masalah katanya psikis dan sebagainya tadi sudah dijelaskan ya. Kalau yang masuk kategori itu kan sudah jelas, murung, tidak percaya diri kurang gitu. Tapi yang terjadi berbalik begitu ya. Tapi silakan kita bisa boleh menyimpulkan masing-masing lah nonton ya. Biar tidak terjadi pertanyaan seperti saya, bagaimana sih kehidupan Kang Deddy sebenarnya gitu ya. Jadi gitu nonton ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.